Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alizari. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pertama yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi di Indonesia tuh dalam membangun integrasi nasional, Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG atau singkatan dari A ancaman, T tantangan, H hambatan, G gangguan. Nah, di antara empat ini mempunyai masing-masing pengertian sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Nah, yang kedua tantangan. Tantangan adalah usaha yang bertujuan atau yang bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga yaitu ada hambatan, yaitu hambatan berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional. Nah, yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan adalah usaha dari luar yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Biasanya ancaman tersebut datang dari militer atau non-militer. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Jadi ancaman di bidang ideologi ini terhadap bangsa Indonesia yaitu gaya hidup yang kemewahan dan pergaulan bebas. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Nah, jadi itu bisa disimpulin kalau ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat resiko yang sangat besar bagi negara Indonesia, yang bisa aja mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini pengaruh bagi bangsa Indonesia yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Terus yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Nah, yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ancaman dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam yaitu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang terlalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau sifat kenikmatan pribadi atau kemewah-mewahan. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong. Nah, yang terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Nah, yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang ini pada umumnya berupa ancaman militer. Jadi ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata
dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Nah, selanjutnya di sini ada strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ancaman tadi yang sebelumnya dalam membangun integrasi nasional. Nah, yang pertama, di sini ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi politik. Di bidang ideologi dan politik. Nah, strateginya yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Terus yang keempat, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan. Nah, yang keempat, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi di bidang militer ini harus dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan pas. Oleh karena itu, strategi tersebut ada dalam pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan. Yang kedua, kesemestaan. Yang ketiga, kewilayahan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.